Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya Yulia Wijayanti, NPM 1804041174. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengurus jenazah. Nah, yang tahap pertama yaitu memandikan jenazah. Di sini kita siapkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu air bersih, kemudian yang kedua air yang bercampur dengan sabun, kemudian yang ketiga yaitu air yang bercampur dengan kapur barus. Kemudian di sini ada kayu kita gunakan untuk membasuh bagian tubuh jenazah nantinya. Kemudian di sini kita membutuhkan kain basahan untuk menutupi tubuh si jenazah supaya auratnya tidak terlihat. Kemudian tahap pertama yang harus kita lakukan di sini adalah membersihkan bagian-bagian tertentu dari tubuh jenazah, yaitu pertama bagian gigi, mulut kita bersihkan dengan menggunakan air bersih. Kita bersihkan, kemudian hidung kita bersihkan, kemudian mata, bagian mata. Kemudian selanjutnya yaitu bagian telinga kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu bagian sela-sela jari tangan kita bersihkan. Setelah itu bagian sela-sela jari kaki kita bersihkan juga. Kemudian yang terakhir yaitu bagian kotoran yang ada di dalam perut. Mempermudah menjelaskan bagaimana cara membersihkan bagian yang kotoran yang ada di dalam perut si jenazah. Di sini saya buka dulu kain basahannya. Caranya yaitu dengan menekan perut si jenazah dengan perlahan atau pelan-pelan. Kita tekan, kemudian kita bilas bagian dubur dari si jenazah dengan air bersih. Kita bilas. Setelah selesai membersihkan bagian-bagian tertentu, selanjutnya kita membasuh tubuh jenazah dengan air bersih. Jangan lupa membaca niat untuk memandikan jenazah, yaitu niatnya yaitu nawaitu usa adaan bihadihil mayitati fardalillah ta'ala. Tiga kali. Perlahan dari ujung rambut sampai ujung kaki 3 kali ya. Terus selanjutnya yaitu dengan menggunakan air sabun, sama yaitu dengan 3 kali basuhan, yaitu dengan menggosok-gosok seluruh bagian tubuh si jenazah secara perlahan. Nah, pada step ini kita miringkan bagian tubuh jenazah secara perlahan dengan tujuan supaya bagian belakang tubuh si jenazah juga terbilas secara merata. Kita miringkan, kemudian kita basuh dengan air sabun, kemudian selanjutnya yaitu dengan membilas dengan air bersih. Kemudian setelah membilas dengan air bersih, yang terakhir yaitu membilas dengan air yang bercampur dengan kapur barus. Kemudian setelah selesai memandikan jenazah, tahap selanjutnya yaitu kita mewudukan jenazah. Tata caranya yaitu sama seperti kita, akan tetapi yang membedakan di sini hanya niat dan bagian-bagian yang dibasuh. Bagian-bagian yang dibasuh untuk jenazah di sini hanya bagian-bagian yang wajib saja.
Pertama yaitu membasuh bagian wajah dengan membaca niat, yaitu nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati fardholillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu bagian tangan. Selanjutnya bagian kepala. Kemudian yang terakhir yaitu bagian kaki. Nah, setelah selesai mewudukan jenazah, terakhir yaitu kita ganti terlebih dahulu kain basahan yang tadi kita gunakan untuk memandikan jenazah dengan kain kering. Setelah kita ganti kain basahan dengan kain kering, langkah selanjutnya yaitu kita angkat jenazah untuk kemudian dikafani. Baik, setelah kita mandikan jenazah, kemudian selanjutnya yaitu proses mengkafani jenazah. Sebelum kita mengkafani jenazah, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk mengkafani jenazah. Di sini ada kita menggunakan 5 tali yang akan kita gunakan untuk menali jenazah. Kemudian ada kapas yang sudah diberi bubuk cendana, kemudian ada wewangian, kemudian yaitu 5 helai kain kafan yang sudah digunting sesuai dengan ukuran jenazah, kemudian ada baju kurung, kemudian ada jilbab, karena di sini kita menggunakan jenazah wanita, jadi kita menggunakan jilbab. Dan yang terakhir yaitu penutup kemaluan. Letakkan kain kafan di atas tali. Yang pertama yaitu kain kafan yang paling lebar, kemudian sampai 5 lapis, karena di sini jenazahnya wanita, jadi 5 lapis. Jilbab. Selanjutnya yaitu baju kurung. Dan yang terakhir yaitu penutup kemaluan. Kita letakkan jenazah di atas kain kafan. Selanjutnya kita letakkan kapas di bagian-bagian tertentu dari tubuh jenazah, seperti anggota mata, mulut, hidung, telinga, siku-siku karena sendi, ada sendinya, kemudian di bagian sela-sela jari, kemudian di bagian kemaluan, kemudian di bagian sela-sela jari kaki. Setelah selesai, kita beri wewangian. Kemudian setelah memakaikan kapas di bagian-bagian tubuh, selanjutnya yaitu bagian tangan jangan lupa ditutup. Untuk jenazah bukan seperti kita sholat. Kalau sholat bagian tangan kanan di atas, akan tetapi kalau jenazah bagian tangan kiri yang ada di atas. Selanjutnya kita tutup. Selanjutnya kita pakaikan jilbab. Lalu biasanya orang-orang di desa atau di daerah-daerah yang masih, lalu kita tutup dengan 5 kain kafan di bawah. Setelah selesai kita tutup, selanjutnya kita tali.
Untuk itu apa ya? Konseling. Aku mau pergi ya. Aku mau pergi juga. Sudah selesai. Setelah selesai kita proses mengkafani, proses selanjutnya yaitu proses mensolatkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil maitati arba'ata quratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wat thalji wal bardi wa naqqiha minal khataaya kama yunqqa thawbal abyadu minal danas wa abdilha bara'an khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها والجنة وأعدها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu proses menguburkan jenazah. Pertama yaitu keluarkan jenazah dari keranda. Di dalam kubur, orang-orang yang di dalam kubur akan menerima jenazah dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sambil meletakkan jenazah ke dalam kubur. Kemudian selanjutnya yaitu membuka ikatan tali dari si jenazah. Dan selanjutnya jenazah dikirimkan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi pipi dan kaki kanan menempel ke tanah. Masyarakat desa menggunakan bantalan yang terbuat dari tanah untuk menyangga agar supaya posisi mayat tidak kembali ke posisi semula. Nah, bantalan tersebut terdapat 4 bantalan. Yang pertama ditaruh di bagian belakang kepala, kemudian kedua di bagian belakang bahu, ketiga di bagian belakang pantat, dan yang keempat di bagian belakang kaki. Selanjutnya yaitu menutup jenazah dengan papan yang kemudian akan ditimpa oleh tanah. Lalu kemudian orang-orang yang ikut mengantarkan jenazah biasanya mendoakan si jenazah. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.